Selamat pagi Bunda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kami tim program Sahabat Anak Holistik Integratif Prosta HI ya. Untuk kali ini kita akan membahas tentang pola asuh holistik perawatan anak pada usia 0 sampai 7 bulan ya. Slide yang pertama, pola asuh di sini yang dimaksudkan adalah kemampuan orang tua dalam satu menyediakan P3K di rumah, yang kedua penanganan pertama kecelakaan pada anak, yang ketiga melakukan deteksi dini anak sakit, yang keempat penggunaan sumber daya yang ada di sekitar untuk pengobatan, yang kelima mengobatkan anak jika anak sakit. Ya, apa saja yang harus disediakan ya untuk P3K, yaitu yang pertama air bersih mengalir. Ini ya mudah sekali ya Bun ya kita dapatkan ya. Nah, ini air bersih yang mengalir. Kemudian yang kedua adalah sabun. Nah, sabun di sini mungkin bisa kita gunakan sabun anak atau sabun bayi, tidak perlu sabun yang mengandung antiseptik. Nah, justru malah kurang dianjurkan, karena kalau penggunaan sabun antiseptik, nah itu bisa membuat kulit menjadi kering ya. Kemudian yang ketiga adalah kain ataupun handuk bersih. Kemudian yang keempat adalah gunting ya. Gunting di sini boleh gunting yang dari bahannya itu dari stainless semuanya, atau yang paling tidak bagian ujungnya saja yang bisa kita sterilkan ya, seperti itu. Kemudian ini salep luka ya. Kemudian ada NaCl atau larutan garam ya. Kalau tidak nanti bisa membuat sendiri ya untuk larutan garam ini. Kemudian ada sarung tangan bersih ya. Mungkin kalau untuk perawatan kepada anak kita atau anggota keluarga yang kita sudah mengetahui bahwa anggota keluarga atau anak kita itu tidak menderita penyakit tertentu yang bisa tertular, yang mungkin tidak perlu menggunakan sarung tangan ini. Tapi ini tetap kita siapkan Bunda ya, kita sediakan. Nanti barangkali kita membantu tetangga kita yang mengalami cedera seperti itu agar kita tidak tertular penyakit ya. Kemudian kasa steril ya di sini ya. Kasa steril yang nantinya untuk membalut luka ya. Kemudian selanjutnya Supratul ya atau Lematul. Nah, ini merek dagang ya. Ini bisa kita dapatkan dengan beli di apotek, sudah banyak sekali ya. Ini fungsinya nanti untuk melindungi kulit ya, kulit luka itu agar tidak nempel dengan kasa ya. Kadang kalau kulit kalau kita tutup kemudian pada waktu kita mau ganti perbannya, nah kadang kasa atau perbannya itu lengket pada kulit luka tersebut, sehingga bisa menyebabkan kulitnya itu lebih sakit lagi ya pada saat kita membuka, apalagi pada anak-anak ya. Nah, ini susah sekali nantinya. Yang terakhir adalah plaster ya. Kalau misalkan tidak ada plaster ya, untuk kasus-kasus emergensi bisa pakai selotip ataupun yang lainnya. Nah, kemudian obat-obatan apa sih yang perlu disiapkan atau disimpan di dalam P3K? Ini ada obat flu dan obat batuk, kemudian obat tetes mata, kemudian ini ada alat termometer ya. Ini penting sekali kita harus punya ya, apalagi anak-anak ini sering demam ya. Kemudian obat pereda rasa sakit dan demam seperti paracetamol ya, seperti itu. Kemudian salep alergi ya, untuk meredakan gatal atau nyeri jika terkena sengatan atau gigitan serangga dan mengurangi pembengkakan ya. Apalagi kalau anak kita sudah tahu bahwa anak kita itu mengalami alergi ya, paling tidak kita harus siap obatnya di rumah ya, cetirizine misalkan seperti itu. Kemudian oralit ya, kalau misalkan ini nanti terjadi dehidrasi ataupun diare, nah itu perlu kita persiapkan. Yang terakhir adalah minyak kayu putih ya. Nah, ini untuk opsional untuk penanganan pada kecelakaan ya di dalam rumah ya, seperti itu. Ini bisa kita membeli set perawatan luka yang dimana di situ sudah lengkap ya Bun ya, ada untuk sarung tangannya, kasanya, kemudian di situ ada perlaknya untuk pengalas agar nanti pada saat perawatan itu tidak mengotori atau tercecer ya.
darahnya, misalkan seperti itu. Kemudian di situ ada kasa, okay. Nah ini kemudian yang kedua sebagai opsional, nah ini kita bisa menggunakan hidrokoloid ya, dress atau plester anti air. Nah kalau kita ada di rumah di sini ada beberapa tahapan yang tidak perlu kita lakukan ya dalam perawatan luka. Cukup nanti kita bersihkan, kemudian kita berikan keringkan, kemudian kita bisa menggunakan salep atau plaster ini ya plaster hidrokolis. Nah ini sudah ada obatnya, salepnya di situ ya. Kemudian kita bisa menggunakan petroleum jelly ya. Petroleum jelly ini adalah salep yang dimana di situ sifatnya mendinginkan juga ya, agar lukanya itu tidak kering. Kalau misalkan menjaga lukanya itu tidak kering, karena apa? Proses penyembuhan luka itu dibutuhkan kulit yang lembab ya, biar cepat. Tapi kalau misalkan kulitnya kering, nah itu atasnya saja yang kelihatannya sudah bagus, sudah kering, tapi dalamnya itu masih basah. Ini penting sekali ya. Kalau misalkan nanti susah ditemuin ya atau tidak ada di daerah, bunda-bunda sekalian bisa menggunakan madu murni. Kemudian untuk pembuatan larutan garam fisiologis ya Bun ya, nanti bisa dipraktekkan di rumah. Kalau tidak ada tersedia di apotek, nah itu kita bisa menyiapkan botol kaca bersih, kemudian kita sterilkan dengan cara direbus kurang lebih 2 menit ya dari air mendidih. Kemudian rebus air 1 liter ya hingga mendidih, kalau bisa air sulingan ya biar tidak ada endapan-endapan kotoran. Kemudian campurkan dengan 2 sendok teh garam hingga larut ya. Setelah itu tempatkan dalam botol steril ya yang sudah kita siapkan tadi dan biarkan dingin sebelum digunakan. Nah ini juga bisa disimpan ya Bun ya, dengan cara botolnya juga kita tutup rapat. Nah ini pastikan juga tidak ada semut ataupun hewan kecil lainnya yang masuk ya. Ini bisa digunakan waktunya adalah 1 minggu ya. Nah ini prinsip utama agar luka itu cepat sembuh dan bekasnya itu adalah minimal ya. Ini bisa kita itu harus jaga ya, jaga luka itu bersih ya biar terbebas dari infeksi. Yang kedua yang tidak kalah pentingnya yaitu kelembapan kulit ya. Kulit ini jangan sampai kulit itu kering ataupun basah ya, jadi hanya sedang-sedang saja, lembab saja ya. Maka kita perlukan adanya salep tadi ya, salep tadi ya. Kalau misalkan lukanya itu tidak kita tutupin, nah itu lebih baik kita setiap 1 jam sekali itu kita memberikan salep. Kalau misalkan sudah kelihatan kering, maka kita salepin luka tersebut. Nah, di sini ada macam-macam luka ya Bun ya. Ini ada luka sayatan ya dan luka lecet. Misalkan anak-anak kita ini kan kadang di usia-usia sekarang, nah ini sudah mulai belajar menggunting, menggunakan pisau. Nah, kadang karena ada cedera di situ. Nah, luka sayatan atau jatuh kemudian ada luka sayatan terbuka, kemudian luka lecet karena lari-lari, naik sepeda, seperti itulah. Bagaimana cara penanganannya ya? Penanganan yang pertama untuk luka goresan atau luka lecet ini adalah kita pertama bisa menggunakan sarung tangan atau kita cuci bersih ya. Kita mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Setelah itu kita hentikan perdarahan ya. Kita bisa menekan ya selama 5-10 menit ya. Setelah itu baru kita cuci dengan air mengalir ya. Cuci tangan yang tadinya kena luka tadi, luka tersebut kita cuci dengan air mengalir. Nah, kemudian kita berikan sabun juga ya. Tadi kita sabun, kemudian kita setelah itu kita bilas dengan tadi larutan garam ataupun NaCl. Setelah itu kita keringkan dengan kasa steril ya, dengan kasa steril. Setelah itu kemudian bisa kita berikan salep antibiotik atau petroleum jelly ya ataupun madu ya.
madu, kemudian kita kasih bagian atasnya tadi sofratul ataupun apa tadi sofratul ya, merek dagangnya ya, atau disebut dengan latul atau parafin gloss ya, itu biar tadi apa tidak lengket dengan kasa. Setelah itu baru kita tutup dengan kasa, kemudian kita plaster ya, nomor 7 ya. Tapi kalau kita punya hidrokoloid dressing tadi, kita sudah tidak perlu ini tadi ya, memberikan salep antibiotik, kemudian sofratul tadi tidak perlu ya, tinggal kita berikan hidrokoloid dressing tadi ya, itu sudah ada obatnya di situ, dan ini akan lebih baik ya, atau lebih cocok untuk anak-anak ya, karena di sini dia akan tahan air ya, jadi pada saat luka itu sudah tertutup bisa digunakan untuk mandi. Nah, ini bisa dibuka mungkin 7 hari ya, tidak harus dibuka setiap hari. Tapi kalau misalkan kita menggunakan kasa dan plaster, kalau misalkan habis mandi, nah setiap hari harus kita buka. Nah, ini akan membuat trauma pada anak ya. Jadi di sini dianjurkan untuk menggunakan hidrokoloid dressing yang bisa kita buka perbannya tiap 3 sampai 7 hari melihat kondisi luka ya. Kalau misalkan nanti kelihatan kotor ataupun ada darahnya ataupun ini, nah itu bisa kita ganti, atau mungkin plasternya terbuka seperti itu. Nah, untuk plaster ya, hidrokoloid dressing ini itu pada luka itu tidak akan menempel di plasternya. Yang menempel di plaster itu adalah bagian yang kering saja ya. Jadi pada saat kita menggunakan hidrokoloid dressing ini diusahakan kulit di sekitar luka itu kering ya, biar ini apa plasternya bisa menempel dengan maksimal. Nah, kemudian di sini ada catatan ya Bun ya. Ini adalah kalau lukanya dalam, perdarahannya tidak berhenti, segera dibawa ke fasilitas kesehatan ya. Kemudian tidak perlu dibuka setiap hari ya. Kalau misalkan tadi ditutup ya di situ ya, pertahankan 3 sampai 7 hari ya, kecuali tadi ada merembes, basah ya, kemudian kotor, terkelupas ataupun ada tanda-tanda infeksi, ini maka harus segera dibawa ke fasilitas kesehatan. Di sini luka ini misalkan terlihat apa putih ya, luka bakar ataupun jatuh ataupun ini di contohnya di sini ada luka sayatan ya di bagian siku di sini lengan. Nah, ini kalau kelihatan putih ini artinya dia itu ini ya apa namanya, lukanya itu lebih dalam di sana. Oke, baik, ini catatan ya Bun ya. Kalau misalkan luka ini terlihat lebih dalam ya, tandanya adalah kulitnya itu mengelupas ya, mengelupas berwarna, terlihat berwarna putih. Nah, ini lebih baik ini pada anak itu perawatan lukanya itu dengan cara tertutup agar tidak setiap hari harus ganti balutan ya. Jadi pertahankan untuk ganti balutan itu 3 sampai 7 hari, kecuali misalkan ada merembes, basah, kotor dan terkelupas tadi harus diganti sebelum hari ketiga. Kalau misalkan ada tanda-tanda infeksi bisa langsung dibawa ke fasilitas kesehatan. Ya, berikut adalah tanda-tanda infeksi ya Bun ya, yaitu nyeri yang bertambah. Untuk normalnya nyeri itu hanya 1 hari ya. Untuk hari berikutnya nyerinya akan berkurang atau sudah tidak terasa nyeri. Tapi kalau misalkan lebih dari 1 hari masih ada nyeri ya, atau bertambah nyeri, berarti ada kemungkinan besar terjadi infeksi ya. Jadi untuk kumannya itu dia akan mengalami infeksi itu lebih dari 8 jam ya itu. Kemudian di sini adalah kulit berwarna kemerahan ya, di sekitar luka itu berwarna kemerahan. Nah, ini juga tanda infeksi. Kemudian teraba hangat atau suhu tubuhnya tinggi ya, atau demam ya. Ini kemudian keluar nanah ya. Ini kalau keluar nanahnya keruh, nah ini berarti di situ infeksi ya, harus segera dibawa ke tenaga kesehatan, fasilitas kesehatan. Kalau cairan luka itu juga mengeluarkan cairan ya Bun ya, yang normalnya adalah warnanya kuning jernih.
Kemudian selanjutnya adalah luka di mulut atau di dalam mulut. Nah, ini bisa karena jatuh ya, jatuh atau mungkin anak-anak kita pakai ring gigi. Nah, itu bisa atau lidahnya ya, lidahnya yang terkena ini ya, sobek ya, atau ini ya lidahnya yang sobek ya. Kemudian bagaimana cara penanganannya? Misalkan lukanya di dalam mulut, maka yang pertama tindakannya adalah hentikan perdarahan, sama ya dengan tadi luka yang tadi di tangan ataupun di kaki, kita hentikan perdarahan. Kalau di mulut bagaimana caranya? Caranya adalah dengan kita mengulum es batu atau es krim boleh ya untuk anak-anak. Kadang kalau es batu dia tidak mau ya, boleh es krim ya. Kemudian setelah itu ini periksa ya, periksa ke dalam mulut ini, bibir, gigi, mukosa pipi, lidah, langit-langit. Nah, ini bagian mana yang terjadi robekan. Setelah itu baru diminta anak untuk kumur garam ya, atau bisa dibilas dengan air putih kalau tidak mau berkumur dengan air garam ya, dengan air putih ya, dikumur. Kemudian setelah itu baru diberikan salep atau protorium jelly ataupun madu ya. Kalau untuk luka-luka yang ada di dalam mulut ini akan lebih cepat sembuhnya ya, karena ada zat-zat ataupun enzim-enzim tertentu ya yang di dalam mulut yang bisa mempercepat proses penyembuhan luka. Kemudian ini catatan ya Bunda ya, ini bila terdapat gigit tanggal, luka dalam, perdarahan tak berhenti ataupun kotor. Nah, di sini segera dibawa ke fasilitas kesehatan ya, karena apa, kerusakan gigi susu ini akan berpengaruh oleh pertumbuhan gigi sulung berikutnya. Oke, kumur dengan air garam ataupun air putih setiap habis makan atau minum selain air putih ya. Di sini tujuannya untuk apa? Biar tadi ya makan makanannya itu hilang ya, sisa-sisa makanannya, biar kuman-kumannya itu tidak tersimpan di dalam mulut yang bisa menyebabkan penyembuhan mulut itu lama ya. Kemudian bila memungkinkan tetap gosok gigi untuk menjaga oral hygiene atau kebersihan mulut ya. Hindari makanan atau minuman panas dalam waktu 36 jam pertama ya. Kenapa? Karena makanan panas atau minuman panas ataupun hangat ini akan memicu perdarahan berikutnya ya. Kemudian luka selanjutnya adalah kuku hitam atau dan jari terjepit ya di sini. Nah, ini tidak usah khawatir ya, panik ya. Penanganan luka pada kuku ya, yang pertama begitu ada luka pada kuku langsung angkat jarinya ya setinggi dengan jantung. Setelah itu kita kompres dengan air dingin ataupun air es ya. Setelah sudah reda untuk perdarahannya, sudah berhenti, maka kita periksa ya. Nah, sejauh mana luka, jika ada luka hitam yang tidak mencapai 1/4 dari kuku atau kurang dari 25% dan tidak ada luka, diemin saja ya Bun ya, akan sembuh sendirinya bersamaan dengan pertumbuhan kuku ya. Tapi kalau misalkan ada luka ya, ini maka akan dilakukan perawatan seperti yang tadi ya. Di situ dikasih NaCl, kemudian dikasih salep, kemudian kita tutup ya dengan sofratul, kemudian kita tutup dengan kasa seperti tadi ya. Tapi kalau lukanya itu luas disertai nyeri dan bengkak ya, di situ bisa langsung dibawa ke fasilitas kesehatan ya, atau terjadi deformitas ya, dimana deformitas di sini adalah perubahan bentuk ya, atau kuku lepas, kukunya melengkung. Nah, itu maka perlu dibawa ke fasilitas kesehatan. Nah, selanjutnya Bunda, ini adalah luka bakar. Luka bakar itu macam-macam ya Bunda, bisa luka bakar kena api, luka bakar kena air panas ya, dan luka bakar lainnya. Oke, nah cara penanganannya bagaimana Bun? Yang pertama adalah lepaskan pakaian dan perhiasan. Misalkan luka bakarnya itu di bagian tubuh, segera lepaskan pakaiannya. Kenapa? Karena mungkin pakaian yang berbahan nilon ini akan menyimpan panas ya, maka suhu tubuhnya itu akan lebih panas
nyeri, lukanya itu akan lebih meningkat ya. Kemudian lepaskan perhiasan. Kenapa? Karena luka ini ada kemungkinan bengkak ya. Mungkin di hari kedua, ketiga ini akan mungkin bengkak. Nah, maka kalau misalkan masih menggunakan cincin atau perhiasan, nanti akan menekan bagian luka itu sehingga menekan peredaran darah ya, dan bisa menyebabkan bahaya juga ya. Setelah itu siram ya atau bilas dengan air dingin bagian yang terkena ini tadi ya, melepuh tadi, terkena api gitu ya, api apapun, air tadi, air panas ya. Kemudian setelah kita siram sampai nyerinya itu berkurang ya, sehingga suhunya itu juga mulai netral ya. Kemudian untuk menurunkan suhunya atau mengompres itu diusahakan jangan menggunakan air es, tapi cukup dengan air dingin saja ya. Karena kalau menggunakan air es ini penurunan suhunya ini akan signifikan atau cepat ya. Tapi di sini cukup menggunakan air biasa yang mengalir sehingga suhunya itu akan turun bertahap ya. Kemudian jika kulit melepuh ini biarkan saja ya, jangan dipecahkan karena justru lebih baik kulitnya melepuh ya, karena ada lapisan yang melindungi luka ya. Beda kalau tidak melepuh, akan terbuka, itu akan cepat menyebabkan infeksi, itu lebih tinggi. Setelah itu oleskan krim antibiotik atau salep atau protolium jelly tadi ya, ataupun madu ya. Setelah itu baru diberikan paraffin gloss ya atau sofratul tadi. Setelah itu baru ditutup dengan kasa ya, kasa steril, kemudian kita balut ya. Kemudian di sini juga perlu minum obat anti nyeri ya Bun ya, karena apa, luka bakar yang tidak dalam ya, dangkal, nah ini akan lebih banyak menyebabkan nyeri karena di lapisan kulit bagian atas atau bagian luar itu banyak mengandung syaraf-syaraf ya, sehingga nyerinya itu lebih tinggi ya. Kemudian jika melepuhnya itu lebar, maka bawa ke fasilitas kesehatan ya, di situ ke fasilitas kesehatan untuk diberikan penanganan ya. Ini catatan ya Bun ya, misalkan untuk luka bakarnya tadi itu ada di tangan, wajah, genitalia, kemudian letaknya luas, kemudian tersengat listrik, disertai demam, kemudian infeksi. Nah, ini bisa dibawa ke fasilitas kesehatan ya. Kalau tadi lukanya terlalu dalam, setelah dilakukan penanganan dulu di rumah, nggak usah buru-buru ya, dilakukan penanganan dulu di rumah, baru dibawa ke fasilitas kesehatan. Nah, di sini di genitalia atau mungkin di kemaluan ya, di situ akan menyebabkan lengket dan susah buang air kecil dan buang air besar ya. Makanya di sini perlu dibawa ke fasilitas kesehatan. Nah, untuk selanjutnya di sini adalah benda-benda yang tidak boleh digunakan pada penanganan luka bakar ya. Yang pertama adalah es ya, air es. Nah, mungkin bunda-bunda wah biar cepat untuk menurunkan panasnya dikasih es. Nah, ini tidak boleh ya, cukup air mengalir. Kemudian dikasihkan odol. Nah, ini odol juga tidak boleh. Ini margarin ya, margarin, minyak, kecap ya, mungkin fungsinya adalah untuk mendinginkan okay? Nah, tapi ini tidak perlu ya, cukup dengan mendinginkan tadi dengan diguyur air mengalir, air bersih mengalir ya. Ini mungkin juga ada juga yang menggunakan tepung. Nah, mungkin tepung ini awal-awalnya memang dingin ya, tapi setelah itu tepung ini akan membentuk lapisan yang akan menutupi luka sehingga membekap panas ya, jadi panasnya itu tidak bisa keluar. Dan untuk tepung ini bisa menyebabkan infeksi juga ya, lengket pada kulit yang akan susah untuk dibersihkan. Kemudian minyak tawon ya, di sini juga hati-hati, nggak ada manfaatnya juga ya minyak tawon. Nah, ini juga ada beberapa bayi yang sensitif menggunakan minyak-minyak ini ya, alergi. Nah, ini malah nanti memperparah dari luka tersebut.
Nah, kemudian selanjutnya perlu kita perhatikan ya, adakah cedera yang lain ya, kemudian pingsan, muntah, kejang. Nah, ini kita juga perlu perhatikan ya. Kalau misalkan ada tanda-tanda ini, maka perlu segera dilakukan rujukan. Untuk selanjutnya, di sini ada beberapa benda yang mungkin sering digunakan di rumah ya, seperti betadine, rifanol, kemudian alkohol. Nah, di sini tidak perlu ya Bun ya, tidak semua luka itu membutuhkan betadine, dan jangan langsung diberikan betadine pada luka, tapi perlu kita cuci dahulu. Kadang kalau anak jatuh kita langsung buru-buru memberikan betadine. Nah, ini salah ya Bun ya. Nah, ini kita perlu kita cuci dulu ya, kita cuci dulu cukup dengan cuci air bersih mengalir ya. Kemudian jangan dibersihkan dengan alkohol ataupun rifanol. Semua antiseptik ini dapat menyebabkan iritasi dan dapat ini ya, penyembuhan luka itu semakin lama. Jika tidak perlu, tidak usah dipakai ya. Di sini jika terjadi tanda-tanda infeksi, barulah bisa memakai betadine ataupun rifanol ya untuk membersihkannya ya. Kemudian serap kapas ya, kapas ini tidak boleh ya digunakan untuk membersihkan luka ya Bun ya, karena serabut-serabut dari kapas ini akan tertinggal di dalam luka yang bisa menyebabkan infeksi ya pada luka. Kemudian nah, biasanya anak kita jatuh langsung kita tiup ya Bun ya. Nah, ini tidak boleh ya, karena apa? Di mulut kita ini banyak sekali kuman ya, yang sehingga pada saat kita tiup itu malah justru bisa memberikan kuman di dalam ini luka tersebut ya, itu tidak perlu. Oke. Kemudian luka boleh dibiarkan terbuka ya, tapi tetap menjaga kelembapan ya, dengan cara beberapa jam dibersihkan dan diberikan salep lagi ya. Kalau bisa ya luka lecet itu ditutup ya Bun ya, biar nanti proses penyembuhannya lebih cepat ya gitu. Karena kalau anak-anak itu kan ini ya susah kalau kita beri obat seperti itu, kan bisa trauma ya. Kalau setiap jam sekali atau setiap kering kita berikan salep, dia akan trauma. Kasus yang sering terjadi ya, ini yang bikin bunda panik ya, ini demam tinggi, kejang demam, diare, trauma kepala, kemudian mimisan dan tersedak ya. Di sini tidak perlu panik ya, karena ada sistem pertahanan tubuh ya. Yang pertama, kenapa kita mengenalkan IMD? Nah, di sini karena kita mengenalkan pada bayi itu adalah kuman yang baik ya. Di sini agar apa? Dari tubuh anak itu memiliki imun ya, memiliki imun yang baik ya. Perkenalannya itu bisa dengan cara bertahap ya. Misalkan tadi IMD, kemudian kita itu membebaskan anak ya untuk bermain di lantai. Nah, itu juga akan membentuk kekebalan tubuh sendiri pada anak. Nah, lantainya tidak perlu kita benar-benar sterilkan, tidak perlu ya, cukup kita bersihkan saja. Dan setiap kali di rumah tidak perlu selalu cuci tangan ya, kecuali kalau mau makan seperti itu ya, ataupun dari luar. Nah, itu harus cuci tangan. Nah, ini juga akan memberikan imun kepada anak ya, kuman baik. Terus kuman ganas itu banyak sekali kita temukan di sampah dan di rumah sakit, sehingga jangan buru-buru membawa ke rumah sakit ya Bunda ya, bisa kita tangani di rumah ya. Bunda adalah dokter terbaik bagi anaknya ya. Kalau di luar ya dekat dengan orang lain, maka dekatlah anak ya, ditetek ya, biar apa? Dia mengenal kuman baik bukan kuman jahat ya. Nah, kemudian demam. Nah, di sini bayi itu, anak itu sering demam ya, yang dimana demam itu adalah sahabat anak ya. Demam ini dikatakan demam jika suhunya itu di atas 37,5 derajat Celcius ya. Di sini kuman masuk itu maka tubuh akan merespon ya. Dengan demam maka sistem kekebalan tubuh anak itu akan semakin
baik dalam tubuh anak itu akan menghasilkan zat-zat untuk melawan kuman. Jadi pada saat anak itu demam, nah itu jangan langsung khawatir kemudian kita bawa ke rumah sakit seperti itu. Kita bisa pantau dulu ya. Kemudian jangan buru-buru memberikan obat ya, karena itu tadi ya, biarkan anak itu tubuh anak itu melawan penyakitnya sendiri seperti itu. Di sini tidak perlu langsung kita berikan obat demam ya Bun ya. Kita bisa lihat dulu, observasi dulu. Dengan cara sambil observasi itu kita selalu berikan cairan ya, atau berikan ASI yang lebih banyak ya kepada bayi ya. Oke, obat ini perlu diberikan jika memang ada riwayat kejang demam ya. Jadi kita harus tahu berapa ambang kejang demam pada anak kita. Misalkan biasanya dia demam di suhu 37,6 itu sudah mengalami kejang, maka kita bisa langsung memberikan obat seperti itu. Tapi kalau tidak ada riwayat kejang demam tersebut, maka kita bisa ini dulu, berikan cairan dulu. Kemudian kapan anak itu dibawa ke dokter ya, jika sakit di salah satu bagian tubuh ya, di sekitar pusar, perut kanan bawah, kemudian disertai dengan muntah-muntah, kemudian tidak mau makan dan minum, lemas, sangat rewel. Nah ini ya, ini bisa dibawa ke langsung dibawa ke tenaga kesehatan ya. Di bawah 6 bulan ini jika demam ini tidak usah khawatir ya Bun ya, ini bisa kita berikan ASI sesering mungkin. Jika lebih dari 6 bulan ya mengalami demam, ini tetap kita berikan ASI dan sup ya, itu sup ataupun makanan yang lainnya untuk meningkatkan cairan tubuh. Oke, kalau muntah ini berikan cairan sedikit demi sedikit sebagai pengganti cairan jika perlu memberikan obat mutahnya ya Bu. Berikan obat mutah ya, dengan cara pemberian obat ini jangan menggunakan banyak air ya. Setelah memberikan obat kemudian diminumin air banyak, nah ini akan merangsang muntah. Jika sakit ini biasanya dia tidak mau makan ya, ini adalah wajar ya. Jadi biasanya kalau sakit itu bisa mual, mulutnya ada sariawan, tenggorokannya sakit, misalkan tidak mau makan ya jangan khawatir, kita bisa memberikan makanan sedikit demi sedikit ya. Di situ untuk nafsu makan dia akan berangsur ya, tidak langsung sembuh kemudian dia nafsu makannya tinggi ya. Nah ini butuh waktu, tidak perlu khawatir. Terus bagaimana menyikapi demam? Nah ini tingkatkan cairan ya, minum yang banyak, kemudian di situ menyusui ya, tujuannya untuk menambah cairan tadi, dan lakukan kompres dan obat demam. Nah di sini anak ini tetap dimandikan ya Bun ya, jangan sampai demam tidak dimandikan, karena kalau anak kita kotor, nah itu bisa menyebabkan infeksi. Jangan memakai selimut ya, karena kalau memakai selimut, nah ini untuk suhu tubuhnya itu tidak bisa keluar, malah terpekap di dalam situ, bisa menaikkan suhu tubuh. Yang tadinya ada riwayat kejang bisa menyebabkan kejang ya, menimbulkan kejang. Kemudian cara ngompresnya, nah ini jangan di dahi ya, kalau di dahi itu di tulang ya Kak. Di mana yang bagus adalah di ketiak atau di lipatan selangkangan ya. Dengan kompresnya adalah dengan kompres air hangat ya, setiap 5 menit kita ganti ya Bun ya, biar tetap hangat ya di situ ya. Kalau misalkan sudah kita kompres apakah langsung menurun? Enggak ya, mungkin bisa naik kembali ya. Ini kalau kompres ini kita harus membutuhkan memang beberapa waktu ya. Kemudian sekitar 1 minggu itu mungkin baru hilang ya demamnya ya. Nah di sini akan sembuh sendiri ya kalau terkena virus ya. Di sini akan hilang dengan sendirinya. Kemudian kita juga harus bisa membedakan antara demam berdarah dengan demam biasa yang kena virus tadi ya Bun ya. Kalau demam berdarah ini biasanya munculnya mendadak, suhunya tinggi, mual pada bayi, dan bayi tidak mau menyusu ya. Di sini adalah demamnya berarti demam
berdarah. Kemudian demam infeksi saluran kencing, ini demamnya itu berangsur-angsur tinggi dan ada tanda-tanda penurunan nafsu makan dan minum. Kemudian kejang demam. Nah, ini kejang demam ini dapat menurun ya kalau misalkan ada keturunan dari orang tuanya. Nah, kejang demam ini bisa menurun. Oke. Kemudian kenali ambang kejang dari anak, karena ambang kejang itu bervariasi. Ada anak yang demamnya 38 baru dia mengalami kejang. Ada juga yang anak baru demamnya itu di suhu 37,8. Nah, itu sudah kejang ya. Biasanya sih di atas 39 derajat Celcius, tapi ini bervariasi ya, terjadi pada 24 jam pertama. Nah, ini perlu adanya P3K untuk kejang demam ya. Sini. Kemudian ini untuk orang tua ya yang mengalami kejang demam tadi harus hati-hati ya pada anak usia 2 tahun ya. Ini sering terjadi ya, misalkan dia di bawah 2 tahun sudah pernah mengalami kejang demam. Nah, di sini juga harus hati-hati sekali gitu ya. Kalau misalkan belum ya, itu kalau ada keturunan di usia 2 tahun itu kita harus hati-hati kalau misalkan terjadi demam. Kemudian kejang demam ini perlu waspada ya, itu 1-2 hari ya pertama gitu ya. Kemudian kenali kejang demam ini pada suhu berapa tadi ya. Jika terjadi kejang bisa diberikan diazepam ya di rumah. Oke. Kemudian untuk selanjutnya adalah diare ya. Ini bayi baru lahir ini juga akan kadang mengalami diare, itu adalah hal yang normal ya. Di sini diare ini disebabkan kebanyakan karena virus, bisa karena virus, bakteri dan parasit ya. Tapi untuk penanganannya yang pertama di sini adalah oralit ya, karena untuk kasus diare, nah ini efek yang paling besar itu adalah dehidrasi yang menakutkan ya. Nah, ini perlu diberikan oralit. Kalau misalkan bayinya nggak mau, anak kita nggak mau diberi oralit, kita bisa memberikan air tajin ya. Seberapa banyak? Yaitu 10 ml per kilogram berat badan pada tiap diare. Begitu dia short diare, maka kita perlu memberikan oralit ini. Misalkan berat badannya 10 kg, maka kita perlu memberikan 100 ml atau 100 cc. Bila lebih itu malah lebih baik, tapi jangan kurang ya. Kalau kurang bisa menyebabkan dehidrasi. Nah, ini ya untuk mekanisme dan pencegahannya. Di sini kita harus selalu cuci tangan kalau dari luar ya, dari luar, dari rumah sakit, dari bekerja, dari pasar. Nah, itu harus selalu cuci tangan. Tapi kalau di aktivitas di dalam rumah tidak perlu cuci tangan sesering mungkin ya, mungkin kalau mau makan saja ya. Berikut pun cara membuat air tajin ya. Ya, ini hanya saat ada loss cairan saja ya. Ini lebih disukai oleh bayi ataupun anak. Cara membuatnya mudah ya, itu dengan 2 sendok makan beras, kemudian ditambahkan 4 gelas air ya, ditambahkan 1/4 sendok makan garam. Kemudian kita rebus sampai mendidih ya, sampai matang ya di situ air tajinnya. Nah, ini bisa diberikan kepada anak, lebih banyak lebih baik ya. Yang penting jangan terlalu sedikit tadi ya, untuk membantu mengembalikan cairan. Oke. Kemudian kapan pergi ke dokter? Nah, ini jika diarenya itu disertai dengan muntah hebat, kemudian air matanya kering, tidak buang air kecil ya dalam 4-6 jam, kemudian disertai dengan demam tinggi ya. Di sini ancamannya adalah dehidrasi dan bakteri infeksi ya. Nah, di sini air kencing ini akan berubah menjadi kuning pekat ataupun kemerahan. Oke. Baiknya pada saat anak kita mengalami diare itu lebih baik jangan menggunakan pampers ataupun popok yang sekali pakai ya Bun ya, karena kita tidak bisa memantau berapa kali dia buang air kecil ya.
Kemudian jika diare ada darahnya, segera bawa ke fasilitas kesehatan ya. Anak yang gemuk ini hati-hati ya Bun ya. Anak gemuk yang diare, nah ini tidak menunjukkan tanda-tanda dehidrasi ya. Nah ini harus lebih hati-hati. Trauma pada kepala, nah ini sering ya Bun ya, mungkin anak kita jatuh dari tempat tidur seperti itu. Nah kalau misalkan jatuhnya itu di bagian depan, nah ini insya Allah tidak apa-apa ya Bun ya, dibandingkan kalau jatuhnya itu di bagian samping atau belakang kepala. Nah ini yang kita perlu hati-hati, bukannya tidak apa-apa ya Bun ya, tapi kita tidak perlu khawatir langsung dibawa ke fasilitas kesehatan. Nah itu perlu kita masih bisa untuk menangani sendiri gitu ya Bun ya. Nah itu untuk luka-luka yang di bagian depan ya, misalkan di situ ada benjolan, dia akan sembuh sendiri ya, akan mengecil sendiri seperti itu. Oke. Kemudian trauma kepala pada bayi dan anak, nah ini biasanya itu akan timbul kaput ya, itu di lapisan bagian luar di kulit. Nah ini juga luka kaput ini tidak berbahaya dan akan hilang sendirinya kurang lebih 1 bulan ya. Nah di sini tidak perlu dipijet-pijet ya, karena kalau misalkan dipijet-pijet ini malah justru bahaya nantinya, seperti itu. Dibiarkan saja ya. Kalau misalkan nanti bengkak, nah bisa kita kompres seperti itu. Kemudian jika terjadi muntah-muntah, nah ini juga perlu kita observasi. Kalau misalkan muntah-muntah, kita berikan makan minum masih mau, masih tidak apa-apa. Tapi kalau misalkan muntahnya itu banyak ya, berlebihan sampai nafsu makannya berkurang, nah itu boleh segera dibawa ke pelayanan kesehatan ya, untuk pemeriksaan lebih lanjut. Oke, kemudian untuk kasus tersedak, nah ini tetap tenang ya Bun ya, jangan panik jika saat menyusui ya, bayi tersedak kemudian dia mau gumoh, nah itu segera miringkan ya, biar muntahannya itu keluar semuanya ya, jangan diangkat ya. Kalau diangkat seperti ini malah justru masuk ke dalam pernafasan yang itu bisa bahaya. Kalau pada anak-anak, nah di sini bisa lingkarkan kedua lengan bunda di antara pusat dengan tulang rusuk perut ya. Setelah dilingkarkan seperti ini, setelah itu kita kepalkan tangan melingkar di antara pusat dengan tulang rusuk tadi, kemudian hentakkan tangan ke arah atas sambil menarik tubuh anak ke belakang sebanyak 5 kali. Ditarik ya, hindari melakukan hentakan yang terlalu keras untuk menghindari cedera ya, sampai hentakan itu sampai dia itu bisa memuntahkan kembali makanannya, atau bisa kita tidurkan miring ya, mengkurepkan, kemudian dagu anak atau bisa kita tidurkan ya, tengkurap, kemudian dagu anak kita sanggah ya, biar tetap terbuka di situ, kemudian kita tepuk-tepuk bagian punggung sebanyak 5 kali, atau sampai dengan makanan itu ada keluar gitu. Kemudian nah selanjutnya mimisan Bun ya. Nah di sini tidak perlu segera dibawa ke fasilitas kesehatan ya, kita lihat dulu ya, jika mimisannya itu di bagian luar ya, kita bisa mengatasinya dengan kita pecat hidung, kemudian berikan daun sirih ya atau kasasteril, kemudian disumpel ya, dengan kemudian minta anak untuk bernafas melalui mulut ya, jangan ditidurkan ya, karena kalau ditidurkan nanti malah masuk ke saluran pernapasan seperti itu. Oke, kemudian tanda bahaya pada bayi di sini kita harus bisa mendeteksi anak sakit. Yang pertama adalah tanda-tandanya tidak mau menyusu, kejang-kejang, terlihat lemah, sesak nafas, kemudian bayi merintih atau menangis terus-menerus, tali pusat kemerahan sampai dinding perut, berbau dan bernanah, kemudian demam atau panas tinggi lebih dari 39 derajat Celcius, atau pada anak yang riwayatnya kejang demam tadi ya segera atasi dulu di rumah, kemudian baru dibawa ke pelayanan kesehatan. Kemudian mata bayi yang bernanah, diare atau buang air besar lebih dari 3 kali sehari ya, kalau misalkan kita obatin tadi dengan pemberian oralnya tidak sembuh ya, kemudian kita
bawa ke pelayanan kesehatan. Kulit dan mata bayi kuning ya, tinja bayi saat buang air besar berwarna pucat ya. Kemudian di situ juga tadi menolak makan, kemudian menolak bermain ya, aktivitas menurun, menarik-narik telinga, mengucek-ucek mata. Nah, ini kita perlu lihat, mungkin ada tanda-tanda infeksi di sana. Kemudian kita dorong anak untuk mengutarakan apa yang dia rasakan ya, cek suhu tubuh, kemudian cek adanya sariawan atau infeksi lainnya. Nah, ini tanda-tanda bahaya pada balita dan anak prasekolah. Nah, di sini batuk tidak sembuh lebih dari 2 hari dan demam. Diare dengan demam, ada darah dalam tinja, kemudian diare ya yang semakin parah, kemudian muntah terus-menerus, terlihat haus, anak tidak mau makan dan minum, diare yang berulang-ulang, kemudian demam disertai kejang, demam tidak turun dalam waktu 2 atau 3 hari, demam yang disertai dengan bintik merah pada kulit, perdarahan di hidung, buang air besar ya, berdarah di hidung yang mungkin sudah kita lakukan penanganan tadi juga tidak berhenti ya, kemudian di sini luka nanah atau berbau. Nah, ini segera dibawa ke pelayanan kesehatan ya. Sini ya ada muntah dan sebagainya, bisa dibawa ke puskesmas ataupun rumah sakit. Kemudian pemanfaatan tanaman obat keluarga. Nah, ini bisa kita menggunakan yang pertama lidah buaya ya Bun ya. Ini biasanya lidah buaya ini bisa untuk meringankan luka berdarah yang ringan ya, luka berdarah atau lecet-lecet yang ringan atau siraman air panas. Ini dengan kupas lidah buaya, ambil bagian dalamnya ya, kemudian cuci dan ditempelkan ya. Kemudian ini ada daun sambiroto. Nah, ini bisa untuk menurunkan panas atau menghilangkan nyeri ya pada luka yang nyeri karena sengatan lebah ya. Ini bisa dengan menggunakan daun tadi, ambil secukupnya, cuci bersih, kemudian tumbuk ya. Setelah tumbuk kemudian tempelkan ke bagian luka, kemudian dibalut ya pada luka yang bengkak tadi. Kemudian daun sirih ya, ini bisa untuk mengobati mimisan ya, misalkan dengan cara apa, mengambil 1-2 kemudian 2 lembar kemudian digulung ya, ditempelkan atau dimasukkan ke dalam hidung sampai mimisannya berhenti. Oke, alhamdulillah Bunda, untuk materi kali ini sudah selesai. Semoga ilmu yang sudah saya sampaikan bisa bermanfaat dan bisa dipraktikkan oleh bunda-bunda di rumah ya. Dalam perawatan anak sakit, Bunda jangan khawatir, jangan panik ya. Kita bisa merawat dulu, observasi dulu di rumah, karena bunda-bunda merupakan dokter terbaik untuk anak ya. Terus semangat untuk merawat anak. Kita berjumpa lagi pada sesi berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.